guys, welcome back my YouTube channel. Guys, kalian nggak salah pilih channel, kalian nggak salah untuk klik video ini. Kalian adalah orang-orang terpilih yang bisa klik video ini. Jadi video kali ini kita akan bahas per materi supaya kalian paham ya teman-teman. Mungkin materi yang diajarkan guru kalian itu mungkin ada hal lain yang nggak kalian pahami gitu. Jadi kita akan coba untuk kupas dan kita akan bahas bareng-bareng di sini. Di sini aku pakai materi dari LKS yang sudah aku beli di marketplace. Kalian bisa langsung aja cek videonya di description box ataupun kalian bisa scroll aja videonya yang ada di YouTube aku. Jadi kita akan bahas ini per hari. Jadi per hari satu materi dan juga contoh-contoh soalnya sehingga kalian bisa paham. Oke, langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, kita akan langsung aja buka di materinya. Di satu buku ini teman-teman bisa lihat pada bab 1 ini ada tentang aljabar. Yang kedua, bab kedua ini ada kesebangunan dan bab ketiga statistika. Jadi dalam satu buku ini ada 3 bab yang akan kita bahas pada semester kedua kelas 7 ini. Di sini langsung aja kita coba untuk pelajari bab 1 aljabar. Di sini sebelum kita mempelajari tentang aljabar, kita harus tahu dulu teman-teman, aljabar itu apa sih? Kenapa dia harus kita pelajari? Oke. Di sini aljabar dikenal sebagai salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal tersebut dalam aljabar digunakan simbol-simbol atau biasanya berupa huruf untuk mempresentasikan bilangan sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu menyelesaikan masalah. Jadi pada intinya aljabar ini kita gunakan untuk menghitung atau menyelesaikan suatu masalah, tapi biasanya ini berhubungan dengan simbol-simbol seperti simbol X, simbol Y. Itu kita menggunakan itu untuk menyederhanakan permasalahan yang ada. Jadi kita bisa selesaikan dengan menggunakan simbol tersebut. Tapi bukan hanya X dan Y aja, kita bisa simbolkan dengan A atau B. Intinya itu lebih ke huruf ya teman-teman. Aljabar itu sering berkaitannya dengan huruf-huruf. Jadi langsung aja kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya. Di sini kalian teman-teman bisa lihat. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama itu apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam aljabar. Nah, unsur-unsur ini kalian bisa dapetin setelah kalian mempelajari tentang aljabar dalam kalimat matematik. Langsung aja, let's go, kita bahas. Yes, di subbab yang pertama ini atau subbab A, bab 1 tentang aljabar dalam kalimat matematika. Nah, aljabar ini punya nama-nama atau bentuk berdasarkan banyaknya suku. Jadi aljabar itu terdiri dari beberapa suku dan itu bisa kita kelompokkan teman-teman. Yang pertama ini adalah aljabar yang hanya memiliki satu suku yang disebut dengan monominal. Jadi satu suku dalam aljabar itu disebut dengan monominal. Contohnya apa? Nih, seperti yang aku udah bilang sebelumnya, X, 2Y, dan 4B itu disebut dengan monominal. Artinya cuma memiliki satu suku aja.
Terus yang kedua adalah aljabar yang memiliki dua suku disebut dengan binominal. Binominal itu dua, monominal satu, binominal dua. Contohnya apa? X plus Y dan 2A min 3B. Jadi gimana cara ngebedainnya, Kak? Antara yang punya suku 1 ataupun suku 2. Teman-teman bisa lihat tanda pemisahnya. Tanda pemisahnya itu di sini itu adalah bisa tanda plus atau tambah ini atau tanda minus atau tanda pengurang ini. Nah, ini adalah pemisah atau kita bisa lihat apakah itu disebut dengan satu suku atau aljabar dua suku, monominal atau binominal. Oke, sampai sini teman-teman mungkin bisa untuk dicerna dulu. Kita pelan-pelan aja, yang penting teman-teman bisa ngerti apa yang aku sampaikan. Oke. Jadi di sini kalian bisa lihat di sini kan contoh dari monominal atau satu suku ini adalah X, 2Y dan 4B. Tidak ada pemisah plus atau minus. Di sini penambahan atau pengurangan. Sedangkan di aljabar yang memiliki dua suku atau disebut dengan binominal ini ada tanda pemisah, teman-teman. Sini ada X plus Y, ada X plus Y dan 2A min 3B. Yang artinya apa? Kalau misalkan ini nggak ada tanda pemisahnya nih, cuma X, 2Y, dan 4B, ini disebut dengan satu suku aja. Tapi kalau yang ini karena ada tanda pemisah satu, kita hitung nih ya, 1 plus Y artinya 2, ada 2, 1, 2. Nah, ini yang disebut dengan binominal atau dua suku. Lanjut kita yang ketiga, aljabar yang memiliki 3 suku disebut dengan trinominal. Ada monominal, binominal, dan juga trinominal. Trinominal ini aljabar yang memiliki 3 suku. Contohnya nih ada M kurang 2N ditambah 4. Di sini ada pemisahnya, teman-teman. Kalian bisa lihat dikit, kalian bisa perhatikan di sini, teman-teman. Nih, kita bisa hitung ya. 1 kita pisahin dia, 2, 3 berarti disebut dengan trinominal. Kalau misalkan 4 aja disebut dengan ya satu suku monominal. Kalau misalkan 2N plus 4 aja disebut dengan binominal atau dua suku aja kan. Nah, di sini ada M kurang 2N plus 4 itu disebut dengan trinominal atau 3 suku aljabar. Yang keempat itu adalah aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku. Jadi sukunya ini memiliki banyak suku yang disebut dengan polinominal. Itu lebih dari 3. Jadi kalau yang pertama itu adalah monominal, yang kedua itu adalah binominal, dan yang ketiga itu adalah trinominal. Sedangkan yang lebih dari 3 suku seperti ini, lebih dari, jadi banyak pemisahnya, teman-teman, itu disebut dengan polinominal. Polinominal itu untuk yang banyak. Contoh di sini polinominalnya ada 8x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi dengan 5. Ini pemisahnya kan lebih dari 3, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ada 4 disebut dengan polinominal. Kalau misalkan 2x aja disebut dengan apa? Ya, benar sekali, monominal. Kalau misalkan 12 kuadrat plus 2x aja disebut dengan binominal atau dua suku. Nah, kalau misalkan yang ini aja 5x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 2x aja disebut dengan trinominal. Karena ini lebih dari 3 disebut dengan polinominal. Semoga teman-teman paham ya.
Oke, kita akan lanjut. Di kalimat matematika aljabar ini memuat suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi hal paling dasar yang kalian harus tahu dulu nih tentang aljabar ini, gimana bentuk aljabarnya setelah kalian mempelajari sukunya. Suku-suku aljabar ini ada satu suku, dua suku, tiga suku, atau banyak suku. Kalian harus tahu juga yang namanya suku itu apa, variabel itu apa, koefisien itu apa, dan konstanta itu apa. Di sini ada contohnya, teman-teman. Contohnya. Di sini ada contohnya 2x plus 7y dikurangi 4. Nah, di sini merupakan salah satu contoh aljabar. Jadi aljabar itu bisa dengan simbol X atau Y, atau bisa A, B, itu intinya huruf ya, teman-teman. Nah, di sini gimana cara kalian memahami ini? Di sini teman-teman, aku sebagikan contoh yang ini aja. Di sini kan kita harus tahu dulu nih apa itu suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Itu gampang banget. Kalian coba untuk perhatikan ini. Di sini ada 2x plus 7y dikurang 4. 2x plus 7y ini kalau kita disebut dengan sukunya, ini berapa banyak suku? Setelah kita pelajari tadi, teman-teman. Ini ada 2 suku. Betul sekali, 2 suku, karena pemisahnya di sini ada satu aja. Jadi kita hitung 1, 2. Kalau nggak ada pemisahnya, misalkan 2x aja, nggak ada pemisahnya, ditambahin disebut ada berapa suku? 1 suku. Betul sekali, monominal. Kalau misalkan kayak gini, ada 3 suku, ini disebut apa, dengan apa, teman-teman? Trinominal atau 3 suku. Betul sekali, teman-teman. Nah, setelah kalian mempelajari ada 1 suku, 2 suku, 3 suku, teman-teman, inilah yang disebut dengan suku. Jadi suku ini adalah bentuk aljabar yang memuat gabungan antara variabel, koefisien, konstanta. Gitu, teman-teman. Nah, itu gimana sih? Koefisien itu apa? Variabel itu apa? Konstanta itu apa? Di sini kita akan jelaskan. Di sini cara paling mudah yang aku bisa cerna atau akan aku bagikan ke teman-teman. Di sini yang pertama itu adalah koefisien, atau kita ke variabel dulu deh biar teman-teman langsung paham. Nah, variabel itu teman-teman bisa cap sebagai huruf atau lambangnya. Bisa A, bisa B, bisa X, bisa Y. Itu yang penting dia tuh berbentuk huruf ya, teman-teman. Variabel itu ya, variabel itu kita bisa cara gampangnya itu adalah huruf. Pokoknya huruf itu mau A, mau B, mau X, mau Y, yang penting dia huruf. Pokoknya yang huruf itu disebut dengan namanya variabel. Contoh di sini, di angka 2x plus 7y dikurangi 4, mana dia variabelnya? Bener banget, di sini variabel. Variabel x dan y. X dan Y ini disebut dengan variabel. Pokoknya yang huruf-huruf itu adalah variabel. Terus kalau koefisien itu apa? Koefisien kalian bisa gambarkan aja. Kalian bisa gambarkan bahwa koefisien ini adalah pacarnya dari variabel ini. Pokoknya dia yang selalu barengan sama si variabel gitu. Jadi koefisien ini selalu berdampingan dengan variabel. Contohnya apa? Di sini, teman-teman. Di sini contohnya itu adalah 2x dan 7y. 2x ini disebut dengan koefisien dan 7y ini disebut dengan koefisien. Jadi dia yang
selalu barengan dengan si variabel. Jadi angka yang melekat pada variabel. Jadi itu dia barengan terus gitu loh teman-teman. Nah, terus kalau konstanta apa teman-teman? Kita gambarkan aja si konstanta ini yang selalu sendirian, yang paling jomblo di antara yang lain. Jadi kalau misalkan koefisien ini selalu bergandengan dengan si variabel, nah kalau si konstanta ini dia sendiri, alias dia jomblo. Nah, kalau konstanta ini si jomblo atau sendiri. Contohnya apa nih? -4 disebut dengan konstan. Nah, semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang aku gambarin. Jadi kalau variabel itu adalah bentuknya huruf, dia mau A, mau B, mau C, mau D, mau X, mau Y, itu yang penting dia huruf, itu disebut dengan variabel. Kalau koefisien dia itu selalu yang berdampingan dengan si variabel. Kalau konstanta dia yang jomblo atau sendirian. Gitu aja teman-teman. Cara gampang untuk memahami, kita kasih gambaran aja. Oke. Dan untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini aja karena kita pelan-pelan asal kita paham. Jadi kita bye-bye dulu kali ini. Besok kita berjumpa lagi. See you next video.